Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good afternoon for the other class. Today we are going to continue our lesson, and the topic for today's lesson is about advantages, disadvantages essay. However, we will discuss another topic also in this meeting, that is subject group agreement. Oke, jadi meskipun topik kita sebetulnya berkaitan dengan advantages and disadvantages SI, tetapi kita akan membahas terlebih dahulu topik yang juga berkaitan, yaitu agreement and disagreement ya. Maksudnya agreement subject verb ya, subject verb agreement, and sometimes also there are some disagreements ya between subject and verb that we should avoid, yang harus kita hindari. Oke, kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan subject verb agreement ya. Oke, jadi kalau Anda menulis kalimat, maka perlu Anda ketahui bahwa a verb needs to agree with its subject ya. Yang namanya kata kerja mesti perlu atau butuh berkesesuaian dengan subjeknya. Ya, jadi kalau Anda mungkin telah belajar klausa, belajar subjek dan verb, maka informasi itu penting ya untuk menjadi pemahaman terlebih dahulu. Tapi jika memang belum, kita akan coba sedikit review terlebih dahulu ya. Oke, jadi yang namanya kalimat itu kan biasanya terdiri dari subjek sama verb ya. Ketika kita menulis kalimat sudah ada subjek, ada verbnya, maka hal yang terpenting di situ adalah apa? Harus ada kesesuaian ya. Jika subjeknya tunggal, singular ya, maka di situ akan membutuhkan verb yang sama, yaitu singular juga. Contohnya misalkan di sini the library is full of books ya. Di situ the subject library ya, the subject library. Mungkin Anda bisa lihat di situ subject library itu kan tunggal. Maka kita kasih verb is ya sebagai verb yang sesuai dengan subjek yang tunggal itu. Nah, ada contoh yang lain di situ, misalkan plural subject needs a plural verb. Ya, kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus mengikuti. Ya, ada contoh di situ, the libraries are full of books. The libraries ini subjek ya dalam bentuk plural, maka are itu sudah sesuai verbnya menjadi are. Libraries are full of books. Sometimes singular and plural verb are the same ya. For example, when the verb is in the past tense. Tetapi kadang-kadang singular atau plural ini sama ya, verbnya sama ketika kalimat itu ditulis dalam bentuk past tense atau waktu lampau ya. Contohnya the student studied, the students studied, sama ya, verbnya studied karena terjadi di waktu yang lampau. Atau ketika ada modal ya, maka verbnya juga harus sama. Contohnya di situ the student must study, the students must study, sama ya, tidak ada perubahan karena di situ ada modality, yaitu must ya sebagai modal. Baik, kita coba lanjutkan penjelasan berikutnya. Ini juga masih sama ya penjelasannya, bahwa terkadang kita ini susah menjelaskan mana yang subjek, mana yang bukan subjeknya. Maka dari itu kita perlu ketahui bahwa subjek itu tidak selalu kata yang ada sebelum kata kerja ya, tidak selalu seperti itu. Terkadang letaknya tidak sama persis atau tidak begitu tepat di depan verb ya. Kalau contoh yang the kitten is cute, ini memang verbnya, subjeknya tepat berada di depan verb ya. Tetapi contoh yang lain, the kitten with big green eyes is cute, ini kan jauh ya, letaknya tidak sama persis, tetapi berjauhan karena karena ada
preposition ya. With sama big green eyes ini adalah object of preposition dari with itu. The kitten, my sister's new pet is cute. Ini sama juga ya. My sister's new pet ini adalah apositif atau frase kata benda yang menerangkan atau memberikan penjelasan yang detail terhadap subjek kitten. The kitten sleeping in the kitchen is cute. Ini juga sama ya. Sleeping in the kitchen ini adalah present participle yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif menerangkan the kitten. Jadi itu adalah berkaitan dengan agreement ya, subject verb agreement. Kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah bahwa untuk materi hari ini kita berkaitan dengan advantages and disadvantages. Tentu Anda bisa melihat materi ini di buku Step Up ya. Saya hanya sedikit mengulas bahwa struktur dari advantages and disadvantages essay itu sangat jelas ya. Kita awali dengan pendahuluan, di mana di pendahuluan itu menjadi titik tolak ketika kita mau menulis esai untuk di paragraf-paragraf berikutnya. Jadi strukturnya ada introduction ya, kemudian diikuti oleh body paragraph, kemudian yang terakhir adalah paragraf konklusi atau paragraf penutup. Nah, biasanya di introduction itu mengandung thesis statement ya. Apa itu thesis statement? Tentu kita sudah mempelajari di materi-materi sebelumnya. Tapi coba kita ulas kembali bahwa yang namanya thesis statement itu adalah suatu pernyataan yang berisi inti pokok yang akan dibicarakan di dalam esai tersebut ya. Kalau misalkan Anda mungkin akan menulis esai berkaitan dengan penggunaan internet ya misalkan ya. Tentu internet ini ada advantages-nya, ada juga disadvantages-nya. Ya, salah satu advantages-nya apa? Mungkin kita akan mudah sekali mendapatkan informasi. Ya kan? Kemudian dengan adanya internet juga menghubungkan kita bisa berinteraksi dengan semua orang yang ada di dunia ini begitu ya, tanpa dihalangi oleh waktu, oleh tempat, oleh semacam gangguan-gangguan yang lain ya, karena adanya internet itu. Tetapi selain ada advantages-nya, tentu juga ada disadvantages-nya. Mungkin yang pertama adalah kita terlalu kebanjiran informasi ya, sehingga kita susah membedakan mana informasi yang berupa fakta maupun mana informasi yang berupa berita-berita bohong ya, yang sering kali kita lihat di dalam media-media di internet ya, media-media digital di internet. Jadi seperti itu. Maka ya itu adalah topik ya, atau mungkin konten yang bisa kita tulis ketika kita menulis esai berkaitan dengan advantages and disadvantages. Kemudian nanti selanjutnya Anda bisa lebih mempelajari materi tentang esai ini di buku Step Up, dan juga jangan lupa akan ada latihan Anda menulis advantages and disadvantages esai yang ada di e-learning yang akan saya juga tugaskan ya di situ. Kemudian untuk penilaian nanti akan saya nilai berdasarkan topik ya. Kemudian bagaimana Anda menulis itu secara terorganisir atau tidak. Kemudian juga tentang gramatikanya ya, tentu akan saya nilai. Tetapi akan saya compile dulu ya. Akan saya compile dulu tugas-tugas Anda, kemudian nanti ketika ada waktu untuk koreksi akan saya koreksi tugas-tugas Anda semua itu. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.